tidak pernah bercita-cita jadi jurnalis, karena cita-citanya jadi akuntan sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu. Saya dari SMEA yang memang sudah berharap ketika masuk di perguruan tinggi itu bisa melanjutkan ilmu akuntansi itu tadi. Dan ketika ada pengumuman di Fajar lulus, yang lulus hanya saya di situ, Pak. Makanya saya merasa punya tanggung jawab moral untuk tetap mempertahankan itu, karena di zaman itu tidak mudah bisa masuk di satu organisasi besar seperti Fajar. Betul. Di hampir di semua kabupaten kota yang punya jumlah penduduk yang banyak, di situ ada koran grup Fajar. Jadi kalau di selatan itu dipilih Bulukumba. Bulukumba lahir Radar Bulukumba, kemudian di Bone ada Radar Bone, di Parepare ada Parepos, kemudian di Palopo ada Palopo Pos. Itu untuk wilayah Sulsel. Apa prinsip yang tidak pernah Ibu kompromikan terkait dengan itu? Itu tadi integritas. Jadi alhamdulillah dari semua grup Radar yang tidak merumahkan, tapi kita juga tidak menambah menambah karyawan, dan bisa keluar dari krisis COVID dengan macam-macam banyak sekali rezeki datang yang kita tidak tahu dari arah mana saja. Usia 18 tahun bukan usia yang singkat, Ibu. Kapan titik terberat yang hampir membuat media ini tumbang dalam tanda kutip, Ibu? Sebenarnya pada saat saya masuk di Bulukumba, itu pilihannya memang kalau tidak bisa keluar dari, waktu itu kan ada krisis internal ya. Kalau tidak bisa keluar dari krisis internal ya Radar Bulukumba itu ditutup. Dan bubar begitu ya? Iya, ditutup karena memang ada banyak sekali persoalan waktu itu kan. Bahwa ini kita sekarang hidup dalam situasi yang tidak baik-baik saja gitu. Bahwa setiap saat media itu bisa dibredel, setiap saat media itu bisa dikriminalisasi. Tapi pernah tidak Ibu dan Radar Selatan secara umum ditekan untuk mengubah atau menahan berita, Ibu? Pernah. Saya pernah disurati oleh lembaga legislatif, saya tidak usah sebutkan tahun berapa. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, di tengah derasnya arus digital dan cepatnya perubahan zaman, tidak banyak media lokal yang mampu bertahan, apalagi terus relevan. Hari ini, kita tidak hanya berbincang, tapi juga memberi penghormatan selamat ulang tahun ke-18 untuk Radar Selatan. 18 tahun menjaga suara daerah. 18 tahun berdiri di antara idealisme dan realitas. Dari Radar Bulukumba hingga menjadi Radar Selatan. Perjalanan ini tentu bukan tanpa cerita. Ada tekanan, ada perubahan besar, dan ada keputusan-keputusan penting yang tidak selalu mudah. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan sejauh ini dan kemana arah media lokal di masa depan? Hari ini kita akan mengupasnya secara jujur, tajam, dan tanpa basa-basi bersama Direktur sekaligus pemimpin redaksi Radar Selatan, Ibu Sunarti Saim. Selamat datang di podcast ini. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim. Hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap
tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Bulukumba TV. Terima kasih sudah diundang. Cukup sederhana, Ibu. Ya, pertama mungkin Ibu saya harus mengucapkan selamat ulang tahun Radar yang ke-18. Terima kasih Pak. Berarti tahun berapa itu Bu kalau 2008. 2008. Ya. Kemarin tanggal berapa tepatnya? Tanggal 7 April 2026 kita genap 18 tahun. Tentu dengan jangka waktu yang panjang, range-nya 18 tahun, banyak hal yang sudah dilalui Bu ya. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya ingin dulu mengupas pribadi Ibu Direktur. Saya penasaran siapa sesungguhnya Ibu Direktur ini dan bagaimana perjalanannya, mulai dari pajak tadi disebut Ibu sampai kemudian masuk di Radar Selatan, diamanahkan untuk mengelola media yang cukup punya nama di bagian selatan Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan itu bisa diceritakan bagaimana perjalanan Ibu sampai kemudian cukup menggeluti yang namanya jurnalistik. Ini perjalanan dunia jurnalistiknya atau sampai bisa berada di bisa dua-duanya Ibu, dimulai dari jurnalistiknya. Ya, jadi sebenarnya bisa kemudian berada di dunia jurnalistik itu lebih banyak pengaruhnya dari kampus. Jadi saya di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Kebetulan sejak semester 3 memang bergabung di unit penerbitan dan penulisan mahasiswa UPPM UMI. Nama tabloidnya waktu itu Cakrawala Ide. Oh, Cakrawala Ide. Mungkin ya, masih ingat ya, masih ingat Cakrawala Ide. Jadi itu adalah koran mahasiswa karena di zaman itu ada dua media di kampus, ada koran kampus, ada koran mahasiswa. Koran kampus itu yang diterbitkan oleh rektorat, yang dibiayai oleh rektorat, sementara koran mahasiswa Cakrawala Ide yang berdiri secara independen gitu. Jadi ditempatnya di situ di Cakrawala Ide di UPPM UMI. Ya, jadi sama ya, di UNHAS kayaknya ada juga. Di UNHAS kalau di UNHAS kan ada identitas, ada catatan kaki. Betul, ya. Dilanjut Ibu. Iya. Jadi panjang ceritanya kalau saya mau ceritakan ini Pak. Dia jadi inspirasi buat yang muda-muda Ibu. Iya, karena background saya sebenarnya keilmuannya ekonomi. Saya malah jurusannya akuntansi di S1-nya. Kemudian karena aktif di UPPM UMI dan di situ juga ada satu kelompok gerakan yang kita bangun namanya FOSIS, yang kalau FOSIS itu sekarang mungkin ibaratnya kayak think tank-nya organisasi gitu. Jadi yang memikirkan apa yang perlu kita advokasi itu di FOSIS. Kemudian Cakrawala Ide yang menurunkannya dalam bentuk laporan tulisan. Dan saya memilih ada di Cakrawala Idenya di situ. Jadi kebiasaan menulis itu sebenarnya dari mahasiswa. Tidak pernah bercita-cita jadi jurnalis karena cita-citanya jadi akuntan sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu. Saya dari SMEA yang memang sudah berharap ketika masuk di perguruan tinggi itu bisa melanjutkan ilmu akuntansi itu tadi. Dan memang itu terus saya bangun di kampus di S1, tapi kemudian mengenal dunia jurnalistik, ternyata cita-cita itu bisa berubah. Ya. Awalnya mungkin terjerumus ya, tapi kemudian akhirnya ternyata tidak sengaja. Akhirnya merasa sepertinya tempat saya di sini gitu. Walaupun awalnya dipaksa sama teman-teman. Gitu. Bisa masuk di Fajar juga bukan karena saya yang melamar ke Fajar. Tapi itu teman-teman yang membuat satu lamaran kolektif dan mungkin masih ingat namanya Zakir Sabara, sekarang WR2 UMI. Zakir Sabara inilah yang memasukkan nama saya di situ. Dan ketika ada pengumuman di Fajar lulus, yang lulus hanya saya di situ Pak. Makanya saya merasa punya tanggung jawab moral untuk tetap mempertahankan itu, karena di zaman itu tidak mudah bisa masuk di satu organisasi besar seperti Fajar. Betul. Waktu itu Fajar lebih banyak didominasi oleh
alumni dari Unhas dan UNM. Masih IKIP namanya Masih waktu itu IKIP ya. dulu ya. Masih IKIP. Jadi para petinggi Fajar waktu itu kalau bukan dari Unhas, dari IKIP. Sama sekali tidak ada dari UMI. Jadi saya yang didorong, pokoknya harus tetap bisa bertahan karena membawa nama alma mater katanya. Jadi Ibu Una ini pertama dan satu-satunya lulus ketika itu. Iya, waktu itu yang namanya mendaftar tuh Yasser Latif, yang pernah DPR di Parepare, termasuk Muramal Asis, dia di IKIP, dari IKIP, tapi saya seangkatan di Fajar. Muramal Asis. Saya itu, ya. Ya, jadi Yasser Latif, kemudian saya lupa nama-nama teman yang didaftarkan waktu itu. Kebetulan saya sendiri yang lulus. Saya juga tidak tahu pertimbangannya apa karena saya sama sekali tidak memasukkan lamaran kerja. Berarti waktu aktif di dunia pers mahasiswa dulu kan ada PPMIU ya. PPMI, benar. PPMI, yang kemudian belakangan pernah juga muncul PPMM. Yap. Perhimpunan Pers Mahasiswa Makassar ya. Iya. Ya saya sempat aktif juga di situ. Iya, betul. Ya kalau di UIN dulu yang saya tahu itu ada Wasilah. Ibu Wasilah Bang Pipin dulu. Iya, Wasilah. Luar biasa juga beliau. Karena kita di zaman dulu itu Iya. sering roadshow di semua kampus, terutama di penerbitan mahasiswanya. Jadi kalau kita anak-anak di UPPM sering ke Wasilah, di IAIN sering ke profesi di IKIP. Kemudian kalau di Unhas lebih banyak ke identitas dan caka. Saya kira waktu itu zaman itu hidup sekali pers mahasiswanya. Betul. Dan itulah yang menjadi yang ikut menjadi bagian dari gerakan reformasi. Malah dulu hampir tiap minggu ada in-house training ya. Betul. Materinya bisa dari, kalau UNM ada kan bisa dari UMI misalnya, dari Iya. UNAS gitu ya. Iya, benar. Saya ingat betul karena pernah juga ya sedikit berkiprah di dunia pers mahasiswa dulu. Iya. Dan saya kira itu semua yang mewarnai saya di Radar ya. Sampai sekarang pun nilai-nilai itu yang dari kampus itu yang berusaha saya bawa. Masih sampai ke sini. bertahan ya. Iya. Masih berusaha untuk membawa dan membangun nilai-nilai yang kita bawa dari kampus, nilai-nilai integritas, kejujuran dan sebagainya. 2008 Ibu ya? 2008 ditugaskan di 2008 lahirnya Radar Selatan. Waktu itu namanya kan Radar Bulukumba. Radar Bulukumba, kemudian saya ditugaskan di sini 2013 kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah hampir bersamaan beberapa media lokal yang juga didirikan oleh Fajar waktu itu, ada Radar Bone, Radar Palopo. Ya, jadi sebenarnya ya betul Pak. Jadi Radar Bone itu kita cuman beda sehari apa 2 hari ya. Jadi Pak Alwi Hamu, foundernya Fajar Group, memang di tahun-tahun itu sangat masif membangun media-media daerah, koran-koran. Zaman dulu kan masih koran ya, koran-koran daerah. Jadi hampir di semua kabupaten kota yang punya jumlah penduduk yang banyak, di situ ada koran grup Fajar. Jadi kalau di selatan itu dipilih Bulukumba. Bulukumba lahir Radar Bulukumba, kemudian di Bone ada Radar Bone, di Parepare ada Parepos, kemudian di Palopo ada Palopo Pos. Itu untuk wilayah Sulsel. Di wilayah Indonesia Timur ada kalau di Kendari ada 3 bahkan sekarang, ada Kendari Pos, ada Berita Kota Kendari dan Rakyat Sultra. Di Kolaka 1, Kolaka Pos, dan sampai di Ambon ada Rakyat Maluku, ada Ambon Express. Ya, tapi saya masih penasaran dengan pribadi Ibu. Sebagai perempuan yang di posisi strategis Ibu ya, direktur sekaligus pemimpin redaksi di Fajar, apakah pernah Ibu diremehkan atau diragukan kapasitasnya begitu? Sangat sering mungkin Pak ya. Oh gitu. Sangat sering, tapi ya itu kan sejak dulu memang kalau kita perempuan ya harus punya kemampuan yang 2 kali atau 3 kali lebih supaya bisa dianggap setara dengan laki-laki. Oh begitu ya. Ya meskipun mungkin Kartini sudah mencontohkan bagaimana emansipasi, tetapi masih ada pandangan-pandangan sinis mungkin begitu. Ya kalau sekarang mungkin karena sekarang sudah semakin peluang-peluang ruang-ruangnya sudah sangat terbuka, betul, jadi lebih kita bisa melihat lebih banyak lah perempuan yang berkiprah di dan mungkin sudah luar. Mulai tidak ada lagi dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Bukan juga tidak ada Pak. Iya tetap ada, tapi mungkin sudah tidak banyak gitu. Tapi masih ada.
Ya, memimpin media tentu tidak hanya soal manajemen. Apa prinsip yang tidak pernah Ibu kompromikan terkait dengan itu? Itu tadi integritas. Hmm. Soal itu. Jadi benar-benar harus teman-teman kalau di Radar Selatan sendiri yang saya sering ulang-ulang itu harus patuh kode etik. Gitu. Patuh kode etik, patuh kepada elemen-elemen jurnalistik yang kita sudah pelajari dari kita pelatihan jurnalistik dasar gitu ya. Yang paling penting sih itu tadi etik. Di situ kalau pengetahuan, skill itu bisa dipelajari, bisa kita cari dari mana saja dan kapan saja, tapi kalau kesadaran etik terutama itu benar-benar memang terbangun dari mungkin bahkan dari kita kecil ya, dan itu menjadi etik, integritas. Iya, integritas. Ibu. Dan pernahkah prinsip itu benar-benar diuji, Bu? Ya, sangat sering, Pak. Sangat, ujiannya hampir selalu. Oh, gitu. Ya, setiap pemimpin pasti pernah dihadapkan pada dilema. Apa keputusan paling sulit yang pernah Ibu ambil? Keputusan paling sulit apa ya? Waktu COVID sepertinya. Waktu zaman COVID itu tahun berapa ya? 2021. Betul. Hampir semua, saya kira semua bisnis terdampak waktu itu, dan sekarang mungkin kita kembali rasakan di krisis global ini ya. Betul. Waktu zaman COVID, saya kira bukan cuma di bisnis media tapi juga di hampir semua bisnis melakukan PHK, kemudian merumahkan karyawan, dan kita juga di Fajar Group kemudian diminta untuk mengambil langkah-langkah mitigasi. Ya, salah satu langkah mitigasi yang banyak dilakukan oleh teman-teman di grup adalah mem-PHK dan merumahkan karyawan. Dan ini keputusan yang benar-benar menurut saya paling sulit. Dan itu juga dilakukan di Radar Selatan? Saya tidak lakukan, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Lalu apa solusinya, Bu, untuk tetap media ini hidup? Iya, kita kemudian teman-teman saya ajak ngobrol. Oh, gitu ya. Jadi ada pilihan-pilihannya seperti ini. Dan ternyata mereka lebih senang diajak ngobrol seperti itu, dan mari kita cari jalan keluarnya sama-sama. Jadi alhamdulillah dari semua grup Radar yang tidak merumahkan, tapi kita juga tidak menambah karyawan, dan bisa keluar dari krisis COVID dengan macam-macam banyak sekali rezeki datang yang kita tidak tahu dari arah mana saja. Kebetulan waktu itu kita dapat hibah dari One Ifra. One Ifra itu di mana ya? Jerman ya. Jerman, kita dapat program hibah dari One Ifra, kemudian dapat program COVID juga, isu kesehatan dari PPMN Jakarta. Jadi ketika iklan-iklan yang kita kan hidupnya dari iklan ya. Ya, betul. Saya kira Bapak tahu kita hidupnya waktu zamannya koran, kita masih punya langganan koran, tapi kemudian langganan koran pun itu pasti disubsidi oleh iklan. Kita kembangkan banyak hal waktu itu, kita bikin event, kemudian kita bahkan kita melakukan melakukan pemetaan di mana sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita masuki. Salah satu itu kebetulan karena jaringan networking kita sudah cukup bagus, kita dapat pendanaan dari One Ifra dari Jerman, kemudian dari PPMN itu hari isu kesehatan, bagaimana teman-teman jurnalis juga bisa tetap safety ketika melakukan tugas-tugas jurnalistik, dan itu yang bisa membawa kita bisa bertahan, bisa tetap survive di tengah krisis COVID. Dan pemerintah kalau tidak salah dari BPJS Tenaga Kerja juga kasih keluar program saya lupa namanya, yang jelas setiap pekerja itu yang terdaftar dalam BPJS Tenaga Kerja mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan itu saya kira cukup membantu teman-teman lah. Luar biasa, Bu, ya. Di tengah banyaknya sektor-sektor usaha yang terdampak COVID-19. Terdampak juga sih, Pak. Kita juga terdampak. Tapi Radar tetap menunjukkan eksistensinya, tetap survive, Bu, ya. Iya, mungkin karena pantang menyerah saja. Oh, gitu. Baik, Bu, kita masuk di soal usia 18 tahun Radar ini, Bu. Di usia 18 tahun, ini lebih tentang bertahan atau bertumbuh sih, Bu? Kalau kita bicara situasi sekarang, bisa bertahan saja itu sudah cukup bagus buat kita, karena disrupsi yang terjadi kan luar biasa ya.
kita tahu krisis sekarang, apalagi kita hadapi perang, di mana-mana serba pemerintah juga anggaran-anggaran untuk iklan itu juga dibatasi. Betul. Jadi bisa bertahan di tengah krisis global ini, saya kira itu sudah cukup bagus. Tapi bisa bertahan dan bisa bertumbuh jauh lebih bagus. Sekarang posisi radar bertahan atau Bertahan dan semoga bisa bertumbuh. semoga bisa bertumbuh gitu. Dan apa yang mesti dilakukan agar Banyak. bukan hanya sebatas bertahan ini, Bu? Banyak kami melakukan banyak sekali hal selama beberapa bulan sejak Januari, bahkan ya sejak 2026. Sejak Desember kita sudah ancang-ancang sebenarnya. Kita sejak Desember sudah punya beberapa program yang ingin kita lakukan di 2026 dan itu yang berusaha kita wujudkan. Salah satunya ya mungkin lebih banyak kita lebih bagaimana bisa lebih adaptif di tengah situasi sekarang, lebih bisa relevan dengan perkembangan. Makanya Radar kemudian memutuskan untuk betul-betul total untuk transformasi digital. Jadi kita, kalau tadi Pak Senal bilang sering melihat podcastnya Radar, Betul. sering melihat kegiatan-kegiatannya Radar, aktivasi kegiatan itu bagian dari cara kita untuk bisa terus relevan. Usia 18 tahun bukan usia yang singkat, Ibu. Kapan titik terberat yang hampir membuat media ini tumbang dalam tanda kutip, Ibu? Sebenarnya pada saat saya masuk di Bulukumba, itu pilihannya memang kalau tidak bisa keluar dari, waktu itu kan ada krisis internal ya. Kalau tidak bisa keluar dari krisis internal ya Radar Bulukumba itu ditutup. Itu tuh Dan bubar begitu ya. Iya, ditutup karena memang ada banyak sekali persoalan waktu itu kan. Tahun 2013. 2013. Iya, saya masuk di sini kan 2013. Nah, saya juga tidak punya ekspektasi yang besar ketika hadir di Bulukumba karena saya tahu persis bahwa di Bulukumba itu kan dinamikanya sangat besar. Kemudian saya ditugaskan untuk menghadapi situasi internal yang saya sendiri tidak tahu apa yang akan saya hadapi. Gitu. Ini karena berusaha loyal aja dengan kantor. Ketika waktu itu Pak Uki Pemretnya, mungkin Bapak Pak Suwakiran Seslatif, benar. Betul. Pak Uki waktu itu Pemret, kemudian meminta kali pertama saya menolak, kali kedua saya masih menolak, kali ketiga saya tidak punya alasan lagi untuk menolak. Jadi Pak Uki bilang, ini sudah kali ketiga saya minta kamu ke Bulukumba. Saya kan sebagai juniornya Kak Uki merasa kayaknya marah ini Kak Uki sama saya kalau saya tidak pergi. Iya, betul. Jadi saya bilang, Kak, kalau begitu bismillah saya ke Bulukumba. Tapi saya punya beberapa persyaratan tanda kutip waktu itu. Jadi saya minta, saya di Bulukumba, saya bilang, Kak, saya di Bulukumba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya di Makassar. Dia bilang, Kak Uki terserah, pokoknya terserah kamu mau bikin bagaimana, yang jelas kau terima dulu ini ke Bulukumba. Jadi saya tanya ke Uki, Kak, apakah itu di Bulukumba saya mau bikin, apa masalahnya? Kan dia, Kak Uki bilang, kalau kau tidak ke sana ditutup itu Bulukumba. Saya bilang, deh, kenapa saya yang harus jadi tumbal? Tapi Kak Uki bilang, sudahlah pergi mau kau di sana. Dia juga tidak ceritakan seberapa berat persoalan yang ada di sini. Ya saya bismillah saja datang di sini dan baru berkenalan dengan teman-teman Radar, dan seperti yang kata Pak Senal tadi, ya mungkin pada saat saya pertama kali diremehkan, dianggap ini bisa tidak ya memimpin Radar. Ini datang dengan gayanya yang rock and roll, pakai baju kaos, pakai jeans, pakai ransel, tidak mirip seorang pimpinan, lebih mirip mahasiswa. Tapi saya percaya dengan niat baik, gitu. Jadi akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Saya juga bingung kok saya sampai sekarang masih bertahan di Radar Selatan, tidak ditarik-tarik ini. Padahal awal masuk sudah ada tekanan, sudah ada beban psikologis. Sangat Pak. Ya. Saya walaupun sebenarnya Bulukumba bukan kabupaten yang baru bagi saya. Saya pernah tugas di sini tahun 2000, masih reporter Fajar waktu itu. Koresponden begitu ya? Sebagai koresponden dan reporter di Fajar. Di Fajar kan punya aturan ya, kalau mau naik jadi redaktur itu dia harus punya pengalaman tugas daerah. Waktu itu saya dipromosikan untuk jadi redaktur di olahraga waktu itu, tapi saya belum punya pengalaman daerah, makanya tahun 2000-an waktu itu, 2001 kalau saya lupa tahunnya, masih zamannya Pepatah Baik.
ditugaskanlah saya 1 tahun di Bulukumba. Harus keluar dulu. Harus begitu. keluar dulu, harus keluar dulu dari Iya, iya, Makassar iya. dan jatuhnya yang ditugaskan ya Bulukumba. Setelah kembali ke Makassar 1 tahun kemudian, saya sebenarnya tidak pernah menyangka akan kembali lagi ke Bulukumba untuk ngurusin media lagi. Karena bahkan beberapa pada saat saya datang kan saya mulai cari teman-teman, mana ini teman-temanku yang dulu saya temani Kak waktu saya reporter, ternyata masih ketemu juga. Tapi saya masih penasaran, Ibu Una, apa yang bikin Radar waktu itu mulai survive, Ibu, di tengah kondisi tadi yang disebut gonjang-ganjing itu ya? Yang tahun 2013. Mungkin karena kalau saya sih lebih kepada komunikasi, Pak. Saya bukan orang yang jago mimpin, tapi saya memang suka mengajak teman-teman kumpul. Dari kumpul-kumpul secara tidak formal, kita pergi ke mana ya? Kita pergi ke Bira mungkin, kita kemana ngobrol. Jadi rapat-rapat itu dibikin seperti sesuatu yang ya kayak kita ngopi aja begitu, yang fun, yang fun. Karena dari situ saya bisa lebih banyak menggali kan, karena saya kan belum tahu apa persoalan yang besar yang teman-teman hadapi di sini. Dari obrolan-obrolan itu saya bisa dapat banyak sekali saya banyak belajar, bahkan banyak belajar bahwa oh ternyata seperti ini. Dan saya ya akhirnya bersyukur punya pengalaman berada di Bulukumba, bisa tahu situasinya teman-teman di daerah seperti apa, terutama jurnalis-jurnalisnya, jurnalis perempuannya juga yang banyak sekali tantangannya. Dan ya dari situ saya tidak menyelesaikan masalah itu, tapi saya ajak teman-teman, ayo bagaimana kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa terus bersama-sama gitu. Bersama-sama menghadapi semua masalah. Jadi saya merasa tidak sendiri juga sih di situ. Saya pernah di beberapa edisi, kalau saya tidak salah 2012 sampai kemudian 2015. Pernah juga menyumbangkan beberapa opini ke sini. Oh iya, saya bawa ini, Bu. Ini bisa dilanjutkan, Pak. Ininya tulisan opininya. Tapi rubrik itu masih ada ya, Bu ya? Rubrik opini ada di online. Oh, di online. Iya. Pak. Kita hanya ruangnya saja kan yang berpindah. Mediumnya saja yang berubah, tapi sebenarnya segala hal tentang jurnalisme itu ya terus kita bangun. Ya. Sebelum masuk tadi disinggung soal online, saya penasaran, Ibu. Tahun kapan sih ada perubahan nama dari Radar Bulukumba menjadi Radar Selatan? Tahun sebenarnya tidak lama setelah saya di Bulukumba, 2014 apa 2015. Kita kemudian pada saat saya di Bulukumba memang kan pada waktu itu setelah 1 tahun pertama saya fokus di internal. Saya fokus untuk menyelesaikan, menguatkan internal kami. Kemudian tahun berikutnya mulailah kami mengusulkan sepertinya kalau kita tetap memakai nama Radar Bulukumba itu ruangnya terlalu kecil. Sementara wilayah kerja kita ada di beberapa kabupaten. Misal kita menggunakan nama Radar Bulukumba dan itu tidak relevan dengan orang-orang di Bantaeng. Orang di Sinjai merasa bukan medianya dia, orang di Selayar merasa ini kan Radar Bulukumba bukan miliknya orang Selayar. Sementara kita wilayah kerjanya di semua kabupaten ini. Ya, paling tidak di selatan. Sulsel. Iya, makanya waktu itu kita kemudian mengusulkan ada perubahan nama supaya kita juga bisa lebih bisa menjangkau semua daerah tetangga yang memang menjadi fokus pasar kita gitu. Dan itu diterima, alhamdulillah. Sepertinya 2015 itu sudah berubah, Ibu. Saya pernah menulis opini 2015 sudah Radar Selatan sudah namanya. Radar Selatan. Iya, benar, betul. Berarti kalau bukan 2000 ya makanya saya bilang tadi tidak lama, Pak. Setelah saya ada di sini ada perubahan-perubahan itu. Kita ganti nama, kemudian kita pindah ke kantor baru dan alhamdulillah kita masih teman-teman itu masih punya semangat yang sama sampai hari ini. Ya, tadi disebutkan apakah itu sebatas atau murni strategi bisnis atau ada tekanan-tekanan tertentu di balik itu, Bu? Menjadi Radar Selatan. Menjadi Radar Selatan. Lebih kepada strategi bisnis aja. Gitu ya. Dan itu murni ide dari Ibu atau dari atas ke bawah ini ide harus berubah begitu? Bukan dari saya sebenarnya. Itu dari, kalau saya tidak salah waktu itu Pak Alwi yang punya ide. Almarhum Bapak Alwi Hamu, founder kita. Pak Alwi waktu itu memang
melihat banyak beberapa media-media lokal yang dibangun oleh Fajar yang dievaluasi, kayaknya ini harus ganti nama, kayaknya ini harus berubah namanya gitu. Jadi termasuk Radar akhirnya yang diubah. Tapi kan di yang lain, di daerah lain kan tidak begitu sepertinya. Iya. Pareng Pos tetap pakai meskipun di Ajat Pareng itu wilayah kerjanya, Betul, ya. betul. Termasuk Pak. Palopo Pos, Lu Raya masih begitu. Iya, waktu itu mungkin kembali lagi ke pimpinannya yang bersangkutan ya. Kalau saya memang menerima sih perubahan itu. Saya menganggap ya memang kayaknya kita harus punya brand yang bisa mewakili wilayah Selatan Sulsel. Dan hasilnya sekarang luar biasa, bukan? Alhamdulillah itu justru makin menguatkan kita di wilayah Sulsel Selatan. Nah, saat itu dan sampai saat ini apa dampak yang paling nyata dengan perubahan nama itu? Saya kira semua akhirnya merasa memiliki Radar Selatan. Ada sense of belonging dari setiap masyarakat yang ada di masing-masing daerah itu mulai muncul. Jadi tidak ada lagi dikotomi bahwa ini kan korannya orang Bulukumba gitu. Nah, dulu waktu Walaupun masih kami Radar berkantor Bulukumba ada di sini. persepsi begitu, ya? Ada Pak, terus terang ada. Bahkan kami pernah punya kantor di Bantaeng. Kita pernah punya buka satu biro di Bantaeng. Iya. Radar Selatan bahkan pernah diminta untuk pindah kantor dari Bulukumba ke Bantaeng, tapi itu juga saya tolak, saya tidak terima. Dengan banyak pertimbangan bahwa di Bulukumba itu sudah merupakan keputusan strategis menempatkan kantor di Bulukumba bukan di daerah lain. 18 tahun kembali ke perjalanan 18 tahun Radar Selatan. Apa-apa saja capaiannya Radar Selatan ini jika dibandingkan dengan capaian-capaian di Bulukumba ini dalam konteks ya sinergi dengan pemerintah? Apa ya capaiannya? Kalau kami sih kalau di media capaian kalau bicara soal capaian ya lebih banyak kalau misalkan saya percaya di mana daerah ada media di situ daerah itu akan lebih cepat berkembang dan lebih cepat maju. Kalau bicara soal capaian saya kira sangat sangat relatif gitu ya, orang melihat capaiannya seperti apa. Kalau saya lihat ketika media tersebut bisa tetap bertumbuh, bisa tetap berkembang tanpa ada intervensi, kriminalisasi dan sebagainya, medianya bisa tumbuh dan iklim demokrasinya juga hidup, ya itu capaian terbesar. Dan itu sudah terjadi saat ini, Bu. Saya kira kalau kita lihat situasi sekarang ini agak-agak ini ya, karena kita menghadapi situasi nasional yang tidak cukup menggembirakan gitu ya untuk urusan media. Betul. Gitu. Kemarin bahkan baru saja Komdigi bukan mencabut tapi membatasi ada salah satu media di Jakarta yang dibatasi eksistensinya gitu. Ada nama Magdalena dan itu menurut kami tuh ya warning buat media-media yang lain bahwa ini kita sekarang hidup dalam situasi yang tidak baik-baik saja gitu. Bahwa setiap saat media itu bisa dibredel, setiap saat media itu bisa dikriminalisasi. Contohnya sudah banyak kan sekarang. Ada tanda-tanda kembali ke zaman sebelum reformasi begitu. Iya, kelihatannya seperti itu. Kemarin Tempo yang dilapor, kemudian sekarang 2 hari yang lalu Magdalena lagi yang dapat pembatasan. Dan itu yang sangat mengkhawatirkan karena dilakukan oleh kementerian yang mengurusin media. Sejani kayak dijapu begitu ya. Ya makanya kita cukup makanya saya selalu bilang dalam situasi begini harusnya kita semua harus bersatu ini medianya. Betul. Jurnalisnya harus kompak, medianya juga harus punya solidaritas yang tinggi karena yang kita hadapi memang situasi yang tidak sehat saat ini. Gitu. Kita sedang di depan kita tuh ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Kalau kita sendiri-sendiri sudah selesai kita. Dan itu sudah dikomunikasikan, dikonsolidasikan dengan teman-teman jurnalis lainnya atau pengusaha-pengusaha media misalnya? Iya,
Saya kira teman-teman sudah bereaksi. Kebetulan saya di Aliansi Jurnalis Independen, kita di AJI juga sudah bersuara dengan itu. Saya lihat juga tadi teman-teman di AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia juga sudah ketemu dengan Dewan Pers untuk menyampaikan protes dan harapan-harapannya gitu, dan ini juga perlu kita support sama-sama menurut saya. Padahal kan jurnalis ini, media ini kan ada undang-undang tersendiri. Ada ya, media itu kan jurnalis itu lex spesialis. Dia punya undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Iya. Makanya setiap aktivitasnya mestinya tidak perlu diperhadapkan pada kriminalisasi. Iya, benar. Diperhadapkan pada Dewan Pers begitu sebagai Betul. jurinya begitu ya. Ya, ketika ada sengketa pemberitaan ya seharusnya dibawa ke Dewan Pers. Ya, Bu. Yang saya pahami media lokal ini sering berada di posisi yang tidak mudah, Ibu. Sebenarnya seberapa sulit menjaga independensi media di daerah sih, Bu? Ya, bukan cuma media lokal, Pak. Nasional juga. Iya, sebenarnya sekarang kita bicara media lokal dan media nasional itu sudah tidak tepat ya. Dunia digital ini kan sudah mengerombak atau memutus batas-batas geografis itu. Jadi walaupun kita di Bulukumba, berita kita tuh bisa dibaca, diakses oleh siapapun. Jadi apa ya, kalau bicara soal independensi itu bukan cuma problemnya media yang ada di Bulukumba, di Sinjai, di Bantaeng. Media-media di Jakarta juga jauh tekanannya lebih besar soal independensi itu. Nah sekarang kalau saya sih penguatan ruang redaksi. Ruang redaksi itu harus benar-benar kuat dan itu bisa menegakkan itu tadi, independensi itu tadi. Yang saya maksud itu tadi, Bu, bagaimana mengaitkan dengan dinamika di daerah seperti itu. Ya, saya kira komunikasi, kembali lagi ke komunikasi, Pak. Saya sering kali menghadapi banyak sekali, misalkan ada yang keberatan karena diberitakan. Ada yang komplain, kok saya diberitakan, padahal kan kita sudah kerjasama, kita kan sudah. Tapi ketika saya menjelaskan, saya memberikan edukasi bahwa seperti ini, tugas kami itu ketika ada hal-hal yang menyangkut persoalan publik, itu tugas kami untuk memberitakan. Dan tidak ada, kalau misalkan yang ingin disampaikan adalah hak jawab, konfirmasi dan sebagainya, itu dengan apa, itu memang tugas kami juga, karena terbuka untuk terbuka. itu. Jadi kami itu sebenarnya tidak pernah ada berita yang sepanjang pengetahuan saya, Pak ya, terutama di Radar, yang dipublish tanpa adanya konfirmasi dan verifikasi. Jadi di teman-teman di redaksi selalu saya sampaikan, kita tidak hanya menyampaikan fakta, tapi fakta itu pun harus diverifikasi. Tidak hanya cover both side, tapi cover all side gitu. Saya kira kalau ini yang kita lakukan, orang-orang atau pejabat, mungkin tokoh-tokoh yang merasa keberatan, mereka bisa mengerti bahwa itu memang tugasnya media. Dan tidak bisa dikompromikan soal itu, Bu ya. Iya, karena bagaimana ya, komprominya itu tadi kita memberi ruang yang sama gitu. Bahwa mereka juga punya hak menyampaikan pendapat, argumen dan penjelasan, itu hak dan memang tanggung jawab kita sebagai media memberi ruang. Iya, jadi media juga tidak boleh istilahnya apa ya, tidak boleh tendensius gitu, tidak boleh tendensius karena merasa apa ya, ada kebencian yang dalam, kemudian itu kemudian dicari-cari, diberitakan, di istilahnya kita biasa di kalangan teman injak leher, itu enggak boleh. Itu kan kembali lagi ke niatnya kita, tidak boleh ada niat jahat ketika kita menuliskan sebuah berita. Apalagi ada kode etik yang mengatur soal itu. Betul. Tapi pernah tidak Ibu dan Radar Selatan secara umum ditekan untuk mengubah atau menahan berita, Ibu? Pernah. Saya pernah disurati oleh lembaga legislatif. Saya tidak usah sebutkan tahun berapa waktu itu. Yang jelas bukan yang sekarang. Mereka bersurat untuk menghentikan langganan, menghentikan kerjasama dan sebagainya, karena keberatan dengan ada satu berita yang
muncul di Radar Selatan. Hmm. Waktu itu saya kebetulan tidak sedang ada di Bulukumba, saya lagi ada di Makassar kalau tidak salah. Terus staf di kantor Iya. menyampaikan bahwa ada surat masuk dan semua kerjasama kerjasama langganan koran, kerjasama iklan itu dihentikan. Dihentikan. Saya tanya alasannya apa? Menarik ini. Alasannya apa? Disebutkanlah, saya tidak perlu sampaikan ya alasannya. Tapi itu terkait dengan berita. Saya bilang oke. Kalau terkait dengan berita, oke, tidak ada masalah. Saya bilang tolong dijawab saat ini juga. Saya akan konsep surat balasan, tolong diantar hari ini juga, saat ini juga, saya bilang. Surat balasan itu saya menyampaikan terima kasih sudah bekerja sama sejauh ini, terima kasih sudah berlangganan koran, dan terima kasih sudah memutuskan untuk berhenti. Saya bilang begitu. Dan saya mungkin pada saat surat itu diterima oleh sekretaris waktu itu, sekretaris DPR, Sekuan, mungkin beliau kaget lihat balasan suratku. Kenapa kok intinya kan ini mungkin intinya mau menekan begitu ya. Tapi ya saya ya tidak ada masalah, mau berhenti ya silahkan berhenti gitu. Betul. Walaupun mungkin sebentar saya pusing juga memikirkan apa gantinya ini. Tapi ya pada saat itu sudah saya balas dengan seperti itu. Ini menjaga wibawa juga, menjaga harga diri. Harga diri begitu ya, betul. Wibawa iya. Jadi waktu itu menelpon lah. Buna, kenapa ini ada surat? Saya bilang, iya kan Bapak bersurat. Saya balas surat secara resmi. Saya bilang begitu. Saya balas secara resmi karena saya bilang saya tidak perlu tunggu besok. Hari ini hentikan maki hari ini. Iya. Tapi kemudian kan akhirnya mereka mungkin menyadari bahwa ternyata langkah yang kami lakukan keliru gitu dengan melakukan ini. Suratnya ditarik, Pak. Jadi dia minta kembali surat yang sudah diestorkan itu ditarik kembali. Dan kemudian adalah yang telepon, adalah teman-teman aktivis lah menelpon ke saya, mengajak ketemu. Saya bilang ngapain mau ketemu bagaimana, saya ada di Makassar. Saya ke Makassar, Kak. Iya. Ada yang datang temu saya di Makassar dan menjanjikan sesuatu. Saya ingat sekali waktu itu di salah satu kafe datang, dia bilang, Kak Una, saya datang ini karena diminta sama ini gitu ya. Menjanjikan sesuatu lah gitu. Saya langsung bilang, saya itu kenal kok sejak mahasiswa. Sepertinya kok belum kenal saya dengan bagus. Tunggu. Yang datang ini anggota dewan nih, Bu? Bukan aktivis. Aktivis. Dia perantara. Perantara. Iya. Jadi saya bilang, sepertinya kok enggak kenal Kak dengan baik selama ini, Di. Iya. Jadi saya bilang, tolong Pak Le, sebelum saya marah, saya ini tidak pernah Kak marah. Sebelum saya marah, cepat tinggalkan ini tempat. Iya. Karena saya merasa ini kok bisa-bisanya dia mau terima tawaran untuk memediasi ini dengan menjanjikan sesuatu begitu, menjanjikan uang katakanlah begitu. Ya kita ini bukan orang yang kaya, kita tidak kelebihan uang, tapi kita juga punya harga diri. Itu tadi kembali lagi ke integritas ya. Betul. Tidak mungkin lah kita mau menukar itu dengan kepentingan masyarakat gitu. Akhirnya dia pulang. Saya bilang pulang mau ke Bulukumba. Saya mungkin 1-2 hari akan ke Bulukumba. Saya bilang begitu. Saya bilang tidak begini caranya. Kasih tahu siapa yang utus ke sini, kasih tahu. Bilang ya begini sikapku. Iya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan komunikasinya bagus, mungkin kita masih bisa duduk untuk komunikasi dengan baik tanpa harus ada embel-embel macam-macam begitu. Ya, saya mungkin akan memberikan ruang. Tolong apa yang Anda ketahui itu jelaskan ke kami dan itu kami beri ruangnya di Radar. Seperti itu. Jadi banyaklah macam-macam. Pokoknya saya waktu ditelepon kiri kanan, tapi orang-orang yang kenal saya alhamdulillah bisa mengerti bahwa ya seperti itulah. Saya bilang, jadi saya sampaikan, saya tidak mungkin, saya pasti kesempatan pertama ketika ada misalkan menyangkut berita, saya akan telah dulu beritanya. Tidak mungkin saya langsung salahkan reporterku. Saya pasti lihat beritanya ini seperti apa. Kalau betul-betul berita itu sudah clear, artinya sudah tidak bermasalah secara etik, secara unsur-unsur jurnalistik di dalamnya terpenuhi, ya
saya harus bela reporter saya pemret yang harus bertanggung Betul, jawab betul. untuk semuanya gitu. Ya, itu mungkin satu dari sekian hal yang menarik tadi yang dia alami, Bu. Selain Ya. itu ada lagi, Bu. Saya masih Banyak penasaran sih Pak, sebenarnya, banyak Bu. tapi saya lupa juga terlalu Cuma banyak. mungkin ini yang paling membekas mungkin, Bu, ya. Yang paling membekas, kemudian mungkin karena apa ya, tapi setelah itu akhirnya mungkin mereka saling cerita, jadi setelah itu tidak pernah ada lagi yang berusaha untuk masuk dengan cara-cara begitu, mungkin mereka tahu ya. Jadi komunikasi itu berlanjut dan kerjasama itu masih tetap Akhirnya tetap jalan sih Pak, Hmm. tetap jalan gitu kerjasama. Iya, Akhirnya iya, mereka, iya. akhirnya kan saya lebih banyak, saya bilang kita diskusi, ini seperti apa sebenarnya tugasnya media. Saya lebih senang kalau diajak diskusi. Jadi saya pun ke teman-teman redaksi selalu menyampaikan kritik-kritik yang kita sampaikan itu, ya kita ada macam-macam cara kita mengkritik, yang kita mengkritik dan orang bisa menerima itu kan jauh lebih bagus, lebih apa ya, lebih enak gitu. Ada juga kan cara mengkritik yang orang marah dengan itu. Yang misalkan kita ada dua pilihan, kita kritik dengan orang ketika membacanya dia akan marah. Kita kritik orang membacanya dia akan masuk di akalnya gitu dan mau mengubah apa yang salah yang dia lakukan. Iya, betul. Yang mana kita pilih di antara dua ini? Pasti kita pilih yang kedua kan Yang Pak, kedua. yang kita mengkritik dan orang menyadari kesalahannya dan mau mengubah itu. Dibanding kita hanya mau mencari orang marah. Ngapain kita mau memancing orang marah? Itu untuk kita manfaatnya apa gitu. Kalau sampai pada tekanan-tekanan yang mengarah ke pribadi, ada ndak Ibu ya? Tekanan pribadi maksudnya gimana ya? Kayak diancam lah begitu, yang Oh, berpengaruh pada alhamdulillah. psikologi, fisik Alhamdulillah tidak. misalnya. Ya. Ndak pernah, ya? Kalau saya tidak, kalau reporter saya ada beberapa yang Oh, pernah diancam pernah malah diborongi, pernah ada. Iya, itu maksud saya, Bu. Iya, itu reporter itu yang di lapangan pernah mendapatkan itu, pernah diancam juga. Itu sih yang di lapangan yang paling sering mendapatkan. Dan yang kami sekarang lakukan adalah kita membekali teman-teman jurnalis di Radar dengan safety journalism itu tadi. Jadi kita ikutkan yang menurut saya ya, karena saya di Radar, menurut saya Iya. yang bikin teman-teman mungkin merasa happy bisa ada di Radar karena mereka kesempatan untuk belajar itu sangat besar. Mereka bisa ikut pelatihan di mana saja. Teman-teman di Radar itu bahkan ikut pelatihan bukan cuma di Bulukumba, di Makassar, tapi sampai ke Jakarta. Kita biasa ngirim sampai 2-3 orang untuk ikut pelatihan di Jakarta. Dan yang terakhir yang diikuti teman-teman itu safety journalism. Kita lagi konsen ke isu itu. Karena kemarin memang ada banyak sekali kasus kriminalisasi jurnalis, jadi penting untuk membekali teman-teman jurnalis bagaimana mereka bisa meliput tanpa harus mencederai dirinya secara fisik gitu ya. Jadi mereka lebih safety, ada tips-tips yang diberikan, apa yang harus dia lakukan, termasuk ketika mungkin mereka mendapat ancaman, apa yang langkah pertama yang harus dilakukan, harus telepon siapa, harus bikin apa dan sebagainya. Itu semua ada pengetahuannya. Pernah tidak ketika ada wartawan Ibu Una yang di lapangan yang mengalami ancaman seperti itu sampai down misalnya, atau sampai mau berhenti keluar dan tidak mau lagi tahu soal jurnalis begitu? Sampai untuk berhenti tidak ada kayaknya Pak. Tapi kalau mereka dapat ancaman, dapat teror, biasanya saya memang selalu minta kesempatan pertama kau harus bilang ke saya, harus lapor ke saya. Saya bisa, paling tidak saya tahu dan saya bisa memberikan langkah-langkah mitigasi yang harus dia lakukan gitu. Nah, ketika ada yang seperti itu dilaporkan ke Ibu, apa yang Ibu lakukan? Saya lihat dulu kasusnya Pak. Biasanya saya lihat kasusnya, kemudian kalau cukup beresiko untuk si reporter, saya akan rolling. Oke, berikutnya jangan kamu yang liputan lagi, ganti ke teman. Atau kemudian saya juga selalu minta tolong hati-hati kalau masuk ke wilayah ini karena tidak ada berita seharga nyawa. Betul. Ya, baik Bu, kita masuk di soal bisnis media ini, Bu. Kita coba singgung sedikit. Di beberapa tempat baik di Indonesia maupun di luar negeri ada beberapa media besar sampai kemudian mengalami nasib yang kurang menguntungkan, tutup misalnya Ibu ya. Iya, benar. Nah, apakah media seperti Radar Selatan secara bisnis masih
sehat meskipun dengan kondisi yang disebutkan tadi Iya, banyak dinamika yang terjadi belakangan ini, Bu? iya. Saya baru selesai rapat triwulan di Fajar Group dan Jawa Post Group, baru saja selesai tadi siang, dan alhamdulillah kita masih, kalau di Fajar Group dan Jawa Post itu kan ada ranking gitu yang diberikan kepada tiap-tiap media ya, peringkat-peringkat yang ditandai dengan warna. Misalkan kalau dia sehat itu warnanya biru, sehat sekali warnanya biru, sehat warnanya hijau, kurang sehat warnanya merah gitu, ada peringkat. Dan kebetulan tadi tuh radar masih ada di warna hijau, artinya masih secara cash flow masih Luar biasa sehat, sehat. Bu, ya. masih sehat. Kita cuman jaga aja jangan sampai masuk UGD ini. Iya, dan ini tentu kita tidak bisa pungkiri, dan mungkin kita sepakat soal itu, Bu, Ibu, bahwa media itu kadang juga ada kebergantungan dengan iklan pemerintah, Ibu, ya. Iya. Di radar itu seperti apa sih yang seperti itu? Sebenarnya betul sekali Pak, itu yang coba kita mau keluar dari situ. Dan itu kan sebenarnya sekarang banyak media yang sudah mulai tidak lagi terlalu bergantung, karena kita mau bergantung pun pemerintah kan sekarang pembatasan macam-macam anggaran. Jadi memang kita dipaksa untuk bisa mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Ya memang harus kreatif, harus bikin kegiatan, bikin macam-macam lah hal yang orang bisa melihat ini bahwa terutama pihak swasta ya. Jadi kita sekarang lebih banyak melirik pihak swasta, dan pendapatan dari digital juga kan banyak teman-teman yang sudah merasakan itu. Ya, dan ini kira-kira ada tidak pengaruhnya nanti dengan kebebasan redaksi terkait dengan iklan pemerintah ini, Bu? Saya kira tidak ada pengaruhnya ya, karena kita walaupun pemerintah beriklan, walaupun ini kita tidak pernah mencampur adukan itu. Kalaupun misalkan yang ada hal-hal yang harus kita muat ya, yang kita perketat adalah konfirmasinya. Harus benar-benar terkonfirmasi dan terverifikasi. Ini agak sensitif mungkin, Ibu, ya. Pertanyaan saya, apakah pernah uang mempengaruhi arah pemerintahan Radar Selatan begitu? Sampai sekarang tidak pernah, Pak. Saya malah pernah saya menghadap ke bupati sebelumnya, ketika tahu bahwa ternyata ada jatah-jatah yang diberikan ke wartawan. Saya menghadap dan saya bilang, ini tolong dihentikan, ini bukan pekerjaan proyek-proyek, ini bukan pekerjaan wartawan. Kami tidak pernah mengerjakan proyek, tolong ini dihentikan, dan kami tidak mau itu yang mencederai. Ada seperti itu, Bu, ya? Ada dulu zaman-zaman dulu ada. Sekarang tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, ini perubahan sama ya, tentu tidak bisa dihindari, Bu, ya. Apakah Radar Selatan sempat tertinggal dengan era digital ini, atau Radar Selatan fine-fine aja dengan era yang sudah kita tahu bersama bahwa ini adalah era digital begitu? Iya, terus terang kita memang terus belajar ya, karena DNA kami ini kan DNA koran. Ya. Maksudnya betul. Kami ini lahir dengan tradisi koran gitu, Tradisi koran. bukan tradisi Tapi yang koran digital. masih hidup juga, Ibu, ya? Yang koran kami tetap ada, tapi dia hanya momentum saja ketika ada permintaan untuk mencetak koran, misalkan hari jadi kemarin minta 500 eksemplar, 1000 eksemplar, itu kita layani. Begitu. Gitu. Berarti tidak lagi setiap hari begitu. Tidak ya? setiap hari, tapi kalau ada khusus di momen-momen khusus kita masih layani itu. Karena kan Fajar punya percetakan koran, jadi kita juga masih tetap bisa melayani ketika ada permintaan untuk cetak koran. Tapi fokus kita sekarang memang total ke digital. Apa yang beda, Ibu, ketika masih bergelut di hari yang sifatnya koran, lalu kemudian bertransformasi ke digital ini? Yang beda itu ya mau terus belajar saja sih. Yang teman-teman harus mau terus belajar, kosongkan gelas, ayo sama-sama kita belajar. Jangan ada yang merasa paling pintar karena mungkin paling lama berada di redaksi, sementara sekarang zaman terus berkembang. Karena itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita zamannya saya ini dan teman-teman itu lahir dari tradisi koran, kemudian kita berhadapan dengan digitalisasi, ya pasti kita
agak tertatih-tatih untuk bertransformasi. Tapi selama ada kemauan belajar yang besar, saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu yang terus saya dorong ke teman-teman gitu. Dan ya itu tadi juga mengajak beberapa, kita bikin in-house training seperti zaman mahasiswa tuh di kantor masih sampai hari ini dalam seminggu pasti ada in-house training. Jadi itu yang bikin kita mengejar ketertinggalan kita lah untuk bisa terus. Ada misalkan ada tools yang kita belum tahu, sementara ada teman yang sudah ikut pelatihannya di Makassar. Teman yang ikut pelatihan ini kita minta ayo bagi ilmunya ke teman-teman yang lain. Itu kita pelajari bareng-bareng. Nah, dengan era digital ini Bu, apakah berita itu masih mengedepankan akurasi atau seperti apa Ibu? Harus verifikasi berjenjang atau supaya harus. Ini apa ya, digital ini kan serba cepat begitu Bu. Iya, kalau nah, saya Pak bagaimana harus menyikapi itu Bu? Saya sih harus Pak. Jadi tidak ada yang berubah walaupun serba cepat, tapi dia tetap harus tepat gitu. Jadi tidak ada yang berubah dalam cara kita melakukan konfirmasi, verifikasi dan check and recheck. Karena yang selalu saya tekankan adalah tidak ada satu berita pun yang muncul tanpa verifikasi. Dan narasumber itu tidak boleh narasumber tunggal. Dia harus narasumber yang ada pembanding begitu. Jadi ini yang berusaha saya sampaikan ke teman-teman, dan sekarang kan algoritma Google juga sudah mulai mengikuti itu. Algoritma Google juga itu sudah mulai melihat mana berita yang hanya sekedar cepat dan mana berita yang benar-benar cover both side dan utuh begitu, yang melihat dari semua sudut pandang. Ya, hari ini semua orang bisa jadi media Ibu bisa, ya. Bisa. Nah, media lokal atau media di daerah apakah masih punya masa depan Ibu? Malah yang punya masa depan adalah media yang ada di daerah. Oh begitu ya? Semakin niche, dia semakin segmented, itu semakin punya masa depan. Dibanding media-media yang sudah terlanjur besar, dengan segmen yang juga luas, sudah agak susah bergeraknya. Media yang semakin lokal, hyper lokal bahkan, menurut saya itu yang akan bisa bertahan dan semakin bertumbuh. Yang masih mengedepankan lokalitas begitu. Yes, ya? Betul sekali. Nah, apa keunggulan yang tidak bisa digantikan oleh media sosial ini? Yang tidak bisa digantikan adalah cara kita bekerja. Media sosial itu kan hanya mengambil informasi, mengambil video, foto dari misalkan orang lain gitu ya. Yang tidak bisa tergantikan adalah cara jurnalis bekerja. Cara jurnalis melakukan verifikasi, cara jurnalis mengkonfirmasi, melihat cover both side, melihat langsung di lapangan, itu yang saya kira tidak akan tergantikan. Kualitas media ditentukan oleh orang-orang yang di dalamnya, termasuk di Radar Selatan. Apa masalah terbesar dari jurnalis muda hari ini? Masalah terbesar dari jurnalis muda adalah kita dimanjakan oleh teknologi. Jadi sekarang kan kita gampang sekali kalau mau wawancara orang. Rata-rata itu jurnalis kan kalau mau wawancara karena gampangnya ya kadang lewat WA. Karena itu kan bagian dari kemudahan teknologi. Kadang lewat telepon. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya selalu bilang itu langkah kesekian yang kita lakukan setelah upaya untuk bertemu itu tidak bisa. Misalkan karena narasumbernya sibuk, karena narasumbernya di luar kota. Karena bagi saya bisa melihat gestur tubuh narasumber, bisa melihat cara narasumber berbicara ketika kita wawancara, itu jauh lebih penting. Gitu. Masih tetap dikedepankan itu ya? Kalau di saya masih Pak, saya masih berusaha untuk bisa teman-teman itu kalau wawancara berjanjian dengan orang untuk wawancara, usahakan benar-benar bisa bertemu langsung. Kalau narasumbernya tidak bisa karena kesibukan, karena memang hal-hal lain, ya oke lah, boleh lewat telepon atau lewat WhatsApp. Tapi bertemu langsung itu kastanya tetap yang tertinggi. Gitu. Kita bertemu begini kan, saya bisa melihat gestur tubuhnya Pak Senal kan. Saya bisa melihat mimiknya Pak Senal, apa yang ketika berbicara, seperti apa. Saya akhirnya ketika kembali ke kantor, saya bisa melakukan atau mendeskripsikan dengan mudah karena saya melihat langsung. Artinya indera saya ini bekerja, mata saya bekerja, telinga saya bekerja.
saya kira sudah terjadi juga perubahan Ibu karena sudah dimudahkan dengan teknologi. Iya, sebenarnya cukup WA, banyak, cukup telepon ya banyak. sudah selesai, sudah dapat Bisa sekali kita. pernyataannya ya sudah bisa dimuat begitu. Bisa banget Pak, itu bisa semua jadi dilakukan Iya. Pak. Itu tidak ada yang salah. Tapi yang saya bilang tadi, kasta tertinggi itu ketika kita bisa wawancara langsung, bertemu langsung dengan narasumber. Itu beda lah, pasti beda lah. Sama Ji dengan kalau kita Iya. kuliah online dengan kuliah Iya, betul. kuliah offline kan pasti adalah perbedaannya. Iya. Dalam organisasi tentu ada dinamika, termasuk Iya. di radar saya yakin itu Iya. ada dinamika. Nah, pernah Ibu mengambil keputusan keras terhadap tim-tim Ibu ini? Pernah Contohnya? pernah ada yang terpaksa saya SP3 itu yang SP3 itu akhirnya langsung pemecatan ya SP3. Saya lupa SP berapa karena melakukan wawancara imajiner. Maksudnya begini. Beritanya ada dan bahkan menjadi headline waktu itu di radar, headline di halaman 1. Ternyata ketika muncul berita itu narasumbernya menelpon. Saya tidak pernah diwawancara. Waduh. Iya. Nelpon ke saya, Buna, mohon maaf itu berita tak hari ini yang di halaman 1 yang ditulis oleh ini. Saya mau sampaikan Ki, bahwa saya tidak pernah diwawancara. Sementara di situ namanya dituliskan, ada kutipan bahkan. Saya kan jadi kayak merasa berdosa sekali sebagai Pemret, kok ini bisa lolos. Iya. Ini menurutku itu kesalahan fatal. Itu artinya kita jadi wartawan sudah tidak jujur. Sudah tidak jujur. Tapi saya kan harus memanggil dulu wartawannya. Iya. Jadi wartawannya saya panggil, saya ajak bicara begini. Saya tanya, saya bilang ini wawancaramu dengan ini kapan dilakukan? Saya coba tanya begitu. Awalnya dia bilang minggu lalu Kak. Saya bilang minggu lalu di mana? Masih ingat tanggalnya dan di mana tempatnya wawancara? Waktu dia bilang di telepon atau di mana? Oke, kalau minggu lalu kau ingat dan kau ingat enggak apa yang disampaikan selain yang ada dalam beritamu oleh narasumber? Ini yang disampaikan. Oke. Sekarang kalau ada yang keberatan, misalkan narasumbermu bilang dia tidak pernah diwawancara, apa alasan? Dia kaget. Dia bilang, akhirnya dia bilang lagi, sebenarnya itu wawancara tahun lalu. Saya tambah kaget lagi dengarnya. Jadi saya bilang begini, saya itu lebih suka kalau kau jujur. Kalau memang kau tidak pernah wawancara, bilang mau kau terus terang. Saya bilang begitu dan akui kesalahanmu. Saya bilang saya ini harus minta maaf ke narasumber kalau betul-betul kamu tidak pernah wawancara dan ternyata aku mengarang bebas itu sampai bikin tulisan begitu. Akhirnya saya bicara sama dia, deep talk lah ya. Saya ajak, sudah jangan mau kau bohong begini, ceritanya apa yang terjadi sebenarnya. Udah dia cerita, dia akhirnya mengaku, ya Bu, itu sebenarnya wawancaraku dia bilang tahun lalu yang saya pikir masih bisa saya muat. Saya bilang tidak ada alasannya, jadi mohon maaf, saya lihat catatanmu sudah SP kesekian. Kau enggak marah Ji kalau saya kasih SP begini? Akhirnya dia dengan logo dia bilang, iya Bu, kalau gitu saya bertanggung jawab dengan ini dan saya tahu bahwa resikonya. Saya bilang, ini bukan yang pertama kau lakukan. Sebenarnya saya masih mau Ji kasih tambah. Saya mau bikin kalau perlu SP 100, tapi tidak ada dalam aturan perusahaan seperti itu. Dan saya bilang, kamu tidak belajar dari kesalahanmu yang kemarin-kemarin. Saya bilang, jadi tidak di radar pun saya masih bisa kau ajak diskusi. Saya bilang begitu, jangan hanya karena akhirnya dia paham. Mungkin dia merasa bahwa saya sudah banyak bikin kesalahan dan akhirnya radar yang harus menanggung akibatnya, Pemretnya yang harus bertanggung jawab, meminta maaf secara legowo di koran. Jadi saya waktu itu bikin permintaan maaf tertulis di koran, Pak. Itu bentuk tanggung jawab saya. Karena memang di teman-teman saya selalu bilang, kita itu manusia biasa, wartawan itu bisa salah, tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah berbohong. Gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa ada hal yang salah kita lakukan, misalkan kita salah tulis nama, kita salah penyebutan kutipan dan sebagainya,
tidak berdosa jika kalau kita minta maaf, tidak menurunkan derajat kalau kita minta maaf. Saya bilang begitu. Jadi tidak apa-apa karena ini malah menjadi pembelajaran buat kita dan juga buat pembaca bahwa kita ini media yang benar-benar punya tanggung jawab yang besar kepada pembaca dan orang-orang akan respect ke kita. Gitu. Dan akhirnya si kawan ini ya terpaksa meninggalkan Radar. Apa pelajaran terbesar dari situasi seperti itu? Teman-teman bisa melihat itu bahwa memang kita tidak boleh main-main dengan urusan berita, karena ketika berita itu sudah terpublikasi itu bukan lagi milik kita tapi sudah menjadi milik masyarakat. Publik sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Begitu. Jadi tanggung jawabnya memang berat. Makanya ya ada juga yang bilang kalau jadi wartawan itu satu kaki kita di surga, satu di neraka. Itu betul juga itu sebenarnya, Pak. Ya, setiap media pasti punya cerita besar ya Ibu ya. Nah, apa kasus paling panas selama 18 tahun ini Bu di Radar Selatan? Kasus paling panas apa ya? Sebenarnya kasus paling panas, kalau dianggap paling panas karena dia paling ramai dibicarakan atau apa begitu. Saya kira dari 18 tahun ini banyak sekali ya, terutama kalau yang saya lihat setiap kali momentum pilkada itu yang paling ramai. Momentum pilkada itu menjadi menjadi memang pertaruhan buat kita. Dan di setiap momentum pilkada memang saya selalu menugaskan reporter di semua paslon. Jadi tidak ada yang kemudian menjadi spesial sendiri. Jadi misalkan ada 4 paslon, 4-empatnya ini kita punya wartawan di situ yang kita tempatkan untuk melihat dan mengikuti perkembangan dari paslon itu. Jadi gitu. Baik Bu, kita sudah masuk di sesi terakhir diskusi kita. Mungkin masih ada hal-hal yang belum sempat saya tanyakan tetapi mau disampaikan sekaligus menjadi pembelajaran buat kita semua, buat saya dan jurnalis muda. Apa yang ingin disampaikan? Satu hal sih bahwa ketika kita sudah memilih jalan jurnalisme, ya kita harus benar-benar teguh untuk menjaga nilai-nilai itu. Nah, menjaga nilai ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita di era sekarang. Dan bukan hanya di bisnis media, di semua tempat integritas itu ya harus yang paling utama. Baik, Bu. Sekaligus menjadi closing statement tadi, Bu ya? Yap. Atau masih ada yang mau disampaikan, Bu? Saya kira cukup, Pak ya. Sudah banyak sekali yang saya sampaikan ini. Tapi banyak hal yang saya dapatkan dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu ya. Dan tentu bagi jurnalis muda juga, Ibu ini ya cukup pengalaman dan luar biasa. Bukan cukup, tapi lebih dari apa yang kita bayangkan hari ini. Ternyata Ibu prosesnya cukup panjang, mulai dari Fajar sampai kemudian di Radar Bulukumba, media yang tadinya mungkin dalam posisi hampir kolaps, Ibu ya. Saya 2013, bisa menyebutnya begitu. Betul, 2013 itu kita memang pilihannya kalau tidak bisa keluar dari krisis ya kita tutup. Nyaris kolaps, pilihannya cuma lanjut atau tutup. Dan ternyata kita saksikan sampai hari ini Radar Selatan masih tetap survive. Ini tentu pencapaian yang luar biasa dan tentu harapan kita ke depan Radar tetap bisa hidup, bisa survive dan tetap bisa mencerahkan buat kita semua, buat masyarakat Bulukumba dan masyarakat Selatan, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia dan dunia sekalipun, Ibu ya. Terima kasih Pak, Ibu sudah diundang, Pak. Ya. Saya juga terima kasih atas kesediaan Ibu datang di tempat ini. Karena saya kadang mengundang Ibu, jarang-jarang yang hanya satu kali saya kontak bisa hadir, Ibu. Kebetulan saya ada di Bulukumba. Oh gitu ya, kadang 2 kali, 3 kali, atau malah ada yang tidak bersedia untuk hadir. Gitu. Padahal ini kan hanya sebuah diskusi, Bu ya. Ya, saya berharap bahwa pejabat publik sebenarnya itu ya tidak alergi dengan hal-hal seperti ini, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Ya silakan Ibu. Selamat ulang tahun Radar yang ke-18. Baik guys, itulah akhir diskusi saya dengan Ibu Sunarti Sain, Direktur Radar Selatan sekaligus pemimpin redaksi Radar Selatan. Luar biasa diskusi saya dengan beliau
Insya Allah banyak hal, banyak hikmah yang kita bisa petik dari diskusi ini. Dan akhirnya saya mengajak Anda untuk jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.